Namo Buddhaya, Soti Hotu. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil UAS kami dari kelompok 3 dengan dosen pembimbing kita yaitu adalah Bu Warina SAG tahun ajaran 2022 sampai 2023. Ini adalah anggota-anggota dari kelompok 3 yang dimulai dari saya sendiri, Desmin Jarudin, anggota selanjutnya Vicky Antonio, anggota selanjutnya lagi Leon Agustian Salim, anggota selanjutnya lagi Kevin Lius, anggota selanjutnya lagi Monica Sonia, anggota selanjutnya lagi Nancy Vanessa. Banyak anak generasi zaman sekarang ini yang malas untuk pergi ke Viera, apalagi dengan kemauan sendiri. Hal ini dikarenakan oleh pemikiran mereka yang berkata bahwa ke Viera itu sangatlah membosankan. Di samping itu, masalah yang dapat kita temui adalah anak-anak juga kurang serius menjalankan kebaktian. Maka kami melakukan penelitian ini untuk melakukan studi kasus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan juga mengasah kemampuan para anak agar lebih aktif dalam mengikuti kegiatan ajar mengajar dalam Viara. Adapun rumusan masalah kami untuk menyelesaikan masalah adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana agar anak-anak yang bermain selama proses puja bakti tidak lagi bermain-main dan dapat lebih tertib selama proses puja bakti berlangsung. Kedua, bagaimana agar anak-anak itu dapat betah selama berada di wihara. Ketiga, bagaimana agar anak-anak tidak hanya datang untuk mengambil nilai tetapi tetap menikmati proses belajar di wihara. Tujuan kami dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kami ingin anak-anak agar menjadi lebih aktif dalam kegiatan wihara. Kedua, kami juga ingin mengasah kemampuan anak-anak, juga melatih jiwa kompetitif mereka sedari dini. Ketiga, untuk mengubah pemikiran anak-anak bahwa kewihara itu tidak hanya bermanfaat namun juga menyenangkan. Penulisan laporan ini diharapkan dapat mengasah kemampuan dan mental anak-anak SMB agar memiliki keahlian dan juga jiwa yang kuat yang dapat berguna di masa yang akan datang. Untuk bahan dan alat yang kami gunakan yaitu stempel custom, tinta stempel, pakai alat tulis, kemudian permen UV, kertas HVS, tisu, kawat berbulu. Kemudian untuk metode pelaksanaan kami menggunakan 3 metode yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode kuantitatif. Untuk metode observasi kami pakai karena kelompok melakukan penelitian ke tempat yang dituju untuk menemukan permasalahan yang ada. Kemudian kelompok akan berdiskusi mengenai apa yang bisa diperbaiki agar permasalahan tersebut dapat ditutupi. Kemudian untuk metode wawancara, pada saat melakukan survei, kelompok juga sempat melakukan wawancara singkat dengan pengurus setempat mengenai apa yang dapat dikembangkan dari permasalahan yang dihadapi. Untuk ketiga, metode kuantitatif yaitu kelompok mengumpulkan data yang bersifat angka, hitungan yang berupa jumlah umat SMB dari VGBM. Proses hasil dan dampak pelaksanaan kegiatan 4 Desember 2022. Proses. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan pengetahuan mengenai dana dan bermain fun game, yaitu seperti Simon Says, dan juga menyanyikan lagu If You're Happy and You Know It. Hasilnya, kami mengalami sedikit kendala saat melaksanakan kegiatan, yaitu terdapat anak yang susah untuk tetap berada di tempat duduk mereka. Untungnya, kami dibantu oleh guru pendamping yang berada di kelas sehingga hal ini tidak mengganggu konsentrasi murid lain. Lalu ada dampaknya. Kelompok kami sempat kembali menanyakan mengenai materi yang kami sampaikan pada minggu pertama kepada anak-anak, dan ternyata mereka dapat menjawab pertanyaan kami dengan baik. Proses pelaksanaan kegiatan pada tanggal 11 Desember 2022, yaitu kami mengadakan game kompetitif kecil-kecilan, yaitu yang berjudul Guess Who I Am. Di sini anak-anak diasah kemampuan berbahasa Inggris sejak dini dengan menebak nama-nama hewan, tumbuhan, dan benda. Yang kedua adalah hasil pelaksanaan kegiatan pada tanggal 11 Desember 2022. Yaitu kami tidak menemukan kendala seperti minggu sebelumnya, karena anak-anak sudah mulai mengenal dan merasa nyaman atas kehadiran kelompok kami, sehingga mereka menjadi lebih aktif dan lebih antusias dalam belajar. Yang ketiga adalah dampak pelaksanaan kegiatan pada tanggal 11 Desember 2022, yaitu kami
mengajarkan anak-anak untuk lebih aktif dan lebih antusias dalam belajar. Selain itu, anak-anak dapat menerima kekalahan secara ikhlas dan juga tidak merasa iri hati terhadap kemenangan kelompok lain. Proses, hasil, dan dampak pelaksanaan kegiatan 18 Desember 2022. Proses, kami mengajarkan berapa pentingnya untuk memiliki seorang kalyanamita atau teman baik. Kami mengajarkan anak-anak untuk berkreativitas dengan berkreasi menggunakan tisu yang dapat mereka berikan kepada orang yang mereka sayangi, bisa saja teman, guru, ataupun orang tua mereka. Hasil, kami mengajak anak-anak untuk membuat kerajinan, maka kendala yang kami hadapi adalah kesulitan untuk mengontrol anak-anak yang kurang memiliki kesabaran saat menyelesaikan kerajinan. Dampak, anak-anak diasah kemampuan kreativitas mereka dengan melakukan kerajinan tangan kecil-kecilan, serta mengajarkan mereka untuk dapat selalu berbagi dan berterima kasih kepada orang-orang yang selalu membantu dan ada untuk mereka. Inilah beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan kami. Sekian dengan video presentasi kami. Namo Buddhaya.